Kita kan ada 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla la ilaha illallah gitu. Nah, kalau misalnya dia dapat hidayahnya waktu sekarat gitu, Bang. Dia baru ngomong asyhadu terus meninggal. Itu cok lu. Itu kan kemungkinan bisa jadi, itu bisa jadi loh. Bisa. Itu kan jadi. Itu pernah terjadi sebetulnya. Waktu Fir'aun mau meninggal itu, dalam Al-Quran dikatakan dia beriman kepada Allah. Hah? Dan waktu itu Jibril lihat, ini orang berengknya nggak karu-karuan ngaku Tuhan, butuh 70.000 bayi. Maka Jibril langsung memasukkan tanah ke mulutnya sehingga dia tidak bisa mengucapkan itu. Tapi waktu itu dia sempat berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Tapi apa kata Allah? Saya dengar dari seorang ulama, seandainya waktu itu Fir'aun memanggil namaku, aku bantu dia. Aku ampunkan dia. Berarti salah minta tolong ya. Waktu itu Nabi Musa bukan ke Tuhan tapi ke dia minta ke Nabi Musa. Iya, betul. Kata, kalau dia panggil serius ini. Iya, benar. Ini pertanyaan berkualitas ini, nggak main-main nih. Iya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan jebakan dan juga menjatuhkan. Oke, kita menganalisis ya. Kenapa Denny Sumargo mengundang Coki? Karena Coki akan bertanya pertanyaan logika kepada Ustadz Dery Sulaiman ya. Dan sebenarnya mereka salah mengundang Ustadz. Karena kenapa? Dery Sulaiman suka bercerita hal-hal tentang kesaktian di dalam agama. Jadi memang ada sebagian orang yang belajar agama untuk mendapatkan kesaktian atau biasa disebut bagi mereka adalah karomah ya. Mereka ini pemikirannya itu ke sufi ya. Tapi Imam Syafi'i hanya mengingatkan kalau belajar tasawuf harus dibarengi dengan fikih dan logika. Jangan sampai kalian sesat dalam berpikir. Contohnya seperti Dery Sulaiman ini. Setiap dia berbicara ada bumbu-bumbu kesaktian, ada amalan ketika kita begini kita akan jadi begini dan begitu. Ya. Kalau orang yang tidak paham Islam maka ini tidak logik. Karena kenapa? Ceritanya itu kesaktian terus. Coba ceritakan hal-hal yang lebih rasional, yaitu dijelaskan dalam Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, menyuruh kita agar berpikir kritis. Mereka salah undang ustadz. Karena kenapa? Pertanyaan itu bisa kita jawab dengan ini. Tidak perlu asyhadu, tapi pakai la ilaha illallah. Itu saja sudah cukup untuk orang minta ampun, ya. Contohnya si Raja Fir'aun, ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha dan tidak sampai seterusnya dia meninggal. Itu sudah termasuk pengampunan di dalam perspektif Islam. Ya, karena kata la itu juga termasuk kata pengucapan kepada Allah. La ilaha itu sudah cukup. Tanpa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa kata panjang la ilaha itu sudah cukup bahwa itu kita memohon pengampunan, dan di situ dalam hatinya ada niat untuk minta ampun, maka Allah sudah mengampuni.